Bayangkan, presiden negara adikuasa datang ke Indonesia tidak disambut oleh Jokowi. Mungkin Rocky Gerung pasti geleng-geleng kepala. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, pasti Rocky Gerung melihat berita ini sangat terkaget-kaget. Karena apa? Karena Joe Biden tidak disambut Presiden Jokowi saat tiba di Bali untuk menghadiri KTT G20. Nah, saya masih ingat ya pada saat Rocky Gerung mengomentari ketika Presiden Joko Widodo datang ke Amerika dan saat turun ke pesawat kepresidenan pada waktu itu Jokowi juga tidak disambut oleh Joe Biden. Yaitu di sini Jokowi tidak disambut Joe Biden. Rocky Gerung menyoroti reaksi Kemenlu. Pada saat kemarin kan juga rame lah semuanya yang tidak suka dengan Presiden Joko Widodo ya, menyoroti yaitu Presiden Joko Widodo saat turun ke pesawat kepresidenan yaitu tidak disambut oleh Joe Biden. Nah, di sini pengamat Rocky Gerung meminta Kementerian Luar Negeri tidak mencari-cari alasan soal mengapa Presiden Joko Widodo tidak disambut langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat turun dari pesawat di Washington DC pada Selasa 10 Mei sekitar pukul 21.40 waktu setempat atau Rabu 11 Mei pukul 08.40. Menurut Rocky, sebagai mitra strategis Amerika sudah sewajarnya jika Joe Biden menyambut langsung Presiden Joko Widodo di bandara. Wajar publik heran mengapa Biden tidak melakukan itu. Ya untung sajalah di Amerika tidak ada ya tukang nyinyir seperti Rocky Gerung. Kalau ada, ya jelas lah pasti banyak yang akan menyinyiri Presiden Joko Widodo karena tidak menyambut Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Bandara Ngurah Rai Bali. Bayangkan, presiden negara adikuasa datang ke Indonesia tidak disambut oleh Jokowi. Mungkin Rocky Gerung pasti geleng-geleng kepala, sangat heran sekali kenapa Presiden Joko Widodo tidak menyambut. Nah, usut punya usut, Presiden Joko Widodo baru datang dari Phnom Penh di Kamboja pada 13 November malam. Dan paginya, yaitu tanggal 14 pagi, bertemu dengan Pangeran Abu Dhabi yaitu Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Dan tadi pukul 7 Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid Hadiah dari Pangeran Abu Dhabi di Solo. Bayangkan betapa sibuknya Presiden Joko Widodo. Dan sudah pastilah Presiden Biden jelas memaklumilah kesibukan Presiden Joko Widodo, yaitu yang kemarin pergi ke Kamboja, sekarang meresmikan Masjid Hadiah dari Uni Emirat Arab dan bersama sang pangeran pula, dan siangnya langsung menuju ke Bali dan menemui Presiden Biden. Sungguh sangat sibuk sekali ya. Dari berita dari Tribun Medan ya, Joe Biden tidak sambut Presiden Jokowi saat tiba di Bali untuk hadiri KTT G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali dengan menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One Minggu 13 November pukul 21.46. Joe Biden tidak disambut Presiden Jokowi. Perwakilan pemerintahan adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Joe Biden disambut tari pendet khas Bali. Kehadiran Presiden Amerika Joe Biden untuk mengikuti jalannya KTT G20 yang diselenggarakan pada 16 hingga 16 November 2022. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut nantinya G20 akan dihadiri 17 negara. Padahal juga masih tanggal 15 sampai 16 November 2022 acara diselenggarakan KTT G20, tetapi Presiden Biden tanggal 13 November sudah sampai di Bali. Itu sungguh keren sekali ya. Ya semoga sajalah KTT G20 di Bali berjalan dengan sukses dan banyak manfaat lah bagi negara tercinta Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali dengan menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One Minggu 13 November 2022 pukul 21.46 WITA. Joe Biden tidak disambut Presiden Joko Widodo. Perwakilan pemerintah adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Joe Biden disambut tari pendet khas Bali.
kehadiran Presiden Amerika Joe Biden untuk mengikuti jalannya KTT G20 yang akan diselenggarakan pada 15 hingga 16 November 2022. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut nantinya G20 akan dihadiri 17 kepala negara. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Zelensky akan mengikuti G20 melalui virtual. Kedatangan tamu super istimewa, pesawat kepresidenan Air Force One landing di Bandara Igusti Ngurah Rai pada Minggu 13 November sekitar pukul 21.30 WITA. Begitu turun dari pesawat canggih dan istimewa Presiden Amerika Serikat, Joe Biden langsung disambut dengan tari pendet khas Bali. Pemimpin negara adikuasa ini hadir untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi Group of 20 KTT G20 pada 15 hingga 16 November nanti. Sejurus, kemudian Biden keluar dari area terminal VVIP Bandara Ngurah Rai dengan menumpang mobil dinas kepresidenan Amerika Serikat itu dijuluki The Beast. Mobil mewah Cadillac One yang didesain khusus limosin lapis baja dikawal ketat keluar dari bandara. Selain pasukan pengamanan yang disiapkan oleh Indonesia, pemimpin negara adidaya ini juga dikawal pasukan dan kendaraan Secret Service kepercayaan negeri Paman Sam, meninggalkan bandara sekitar pukul 21.55. Sebelumnya, logistik dari AS sudah dibawa ke Bali memakai salah satu pesawat angkut terbesar di dunia C-17 Globemaster. Kapal induk dengan belasan pesawat tempur sudah siaga mengawal sang presiden. Belum diketahui pasti hotel mana yang akan menjadi tempat Presiden ke-46 AS ini menginap. Namun jika berkaca dari kunjungan Presiden AS sebelumnya Barack Obama dalam KTT Asia Timur, tempat menginapnya adalah Hotel Grand Hyatt Nusa Dua. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah tiba dengan pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Ia didampingi para menteri serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan meninggalkan bandara terlebih dahulu sekitar pukul 20.30. Belum diketahui secara pasti apakah Presiden Joko Widodo memberikan sambutan selamat datang di sebuah hotel atau tidak. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat di Bali sebelum penyelenggaraan KTT G20 berlangsung 16 November 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tampak mengenakan setelan jas hitam, sementara Joe Biden dengan setelan jas biru. Dalam siaran diunggah oleh akun Sekretaris Presiden, Jokowi mengucapkan selamat datang pada Joe Biden. Presiden Joe Biden, selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kedatangan Presiden Joe Biden KTT G20 Bali, kata Jokowi pada Senin 14 November 2022. Oleh karena itu, saya sampaikan apresiasi kedatangan di KTT G20. Saya berharap KTT G20 bisa menghasilkan kerjasama yang konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali pada Minggu 13 November 2022. Malam sekitar pukul 21.45 WITA di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Kedatangan Presiden AS Joe Biden disambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Saya mendapat kehormatan dan tugas dari negara untuk menyambut Bapak Presiden Joe Biden yang mendarat di Bali malam ini sekitar pukul 21.45 WITA menggunakan pesawat Air Force One, ujar Sandiaga pada Minggu malam di Denpasar, Bali. Sandiaga Uno mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden AS Joe Biden atas kesediaannya menghadiri KTT G20. Atas nama pemerintah, bangsa, dan rakyat Indonesia, kami menyampaikan keinginan untuk lebih banyak kunjungan dan kerjasama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, katanya. Sandiaga Uno juga mengatakan kunjungan wisatawan dari AS beberapa waktu belakangan mengalami peningkatan. Ia pun mengungkapkan harapannya di hadapan Biden agar produk-produk ekonomi kreatif Indonesia semakin diminati, terutama produk fashion, kuliner, dan produk kerajinan tangan. Sandiaga bercerita, sembari berjalan kaki dan disambut tarian Bali, Biden menyampaikan sangat kagum terhadap tarian tersebut. Dia sangat kagum dan dia ucapkan amazing, splendid, wonderful. Sebagai rasa terima kasih, dia mengucapkan thank you kepada para penari tersebut. Selain Biden, sejumlah tamu negara lainnya, termasuk Ketua Lembaga Dunia juga mulai tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali sejak pukul 18.25 WITA. Berdasarkan pantauan tim komunikasi dan media G20, beberapa tamu negara dan kepala lembaga dunia yang hadir diantaranya Chairman World Economic Forum Prof. Klaus Martin, Presiden Islamic Development Bank,
Muhammad Sulaiman Al-Jasir, Direktur Jenderal International Labor Organization Gilbert Humbo, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard, serta Menteri Urusan Luar Negeri Rusia. Sehari sebelumnya, Presiden The ASEAN Development Bank Asakawa juga tiba pada Sabtu 12 November pukul 23.45 WITA. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong mengatakan gelombang kedatangan delegasi akan terus berlangsung hingga pada Senin 14 November. Kami sudah siap untuk menyambut. Demikian juga pengamanan dan pengawalan. Indonesia berupaya menjadi tuan rumah yang baik bagi semua tamu negara yang hadir dalam KTT G20, kata Usman. Dari pantauan pada beberapa lokasi diselenggarakannya rangkaian KTT G20, pihak keamanan yang tergabung dari unsur TNI dan Polri terus melakukan pengamanan ketat dalam menyambut tamu negara. Diketahui pada waktu itu, pengamat politik Rocky Gerung meminta Kementerian Luar Negeri Kemenlu tidak mencari-cari alasan soal mengapa Presiden Joko Widodo tidak disambut langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat turun dari pesawat Washington DC Selasa 10 Mei sekitar pukul 21.40 waktu setempat atau Rabu 11 Mei pukul 08.40. Menurut Rocky Gerung, sebagai mitra strategis Amerika, sudah sewajarnya jika Joe Biden menyambut langsung Presiden Jokowi di bandara. Wajar publik heran mengapa Biden tidak melakukan hal itu. Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar. Itu faktor penting, kata Rocky dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Minggu 15 Mei. Belum lagi posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik yang sangat penting di tengah memanasnya isu kawasan. Seperti diketahui, Amerika Serikat sudah sekian lama bersitegang dengan Cina yang juga berupaya merebut pengaruh di wilayah ASEAN dan Pasifik. Jadi, nggak mungkin Presiden Joe Biden tidak akan menyambut jika menganggap Indonesia itu penting, kata Rocky Gerung. Karenanya, Rocky Gerung, Kementerian Luar Negeri jangan berdalih sebagai alasan mengapa Presiden Joko Widodo tidak disambut Presiden AS. Salah satunya disebutkan karena ini bukan kunjungan bilateral. Memang ini bukan kunjungan bilateral, tetapi ini tentang kapasitas seorang Presiden RI di mata Amerika Serikat. Semua tahu, sejak awal AS melihat Indonesia sebagai mitra strategis, tegas Rocky Gerung. Seperti ramai diberitakan, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat menuai sorotan publik karena Presiden Jokowi hanya disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Rosan Ruslani, beserta istrinya. Sementara Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dijemput dari bandara oleh Presiden AS Joe Biden. Bahkan diketahui Presiden Jokowi ke Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kerja. Namun kunjungan ke Washington DC ini tak menggunakan pesawat kepresidenan. Jokowi didampingi Ibu Iriana Joko Widodo dalam penerbangan menuju Washington DC pada hari ini 10 Mei. Dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, kunjungan Jokowi ini juga didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Adapun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di AS untuk menyiapkan kunjungan kerja Presiden. Berikut agenda Jokowi ke Amerika serta alasannya tak menggunakan pesawat kepresidenan. Presiden Jokowi bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja. Agenda ini berlaku mulai tanggal 11 hingga 13 Mei 2022. Pagi ini saya dan delegasi akan berangkat melaksanakan kunjungan kerja di Washington DC dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2022, ujar Presiden dalam keterangannya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sesaat sebelum lepas landas, dilansir dari situs resmi. Pertemuan dengan pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden dalam KTT khusus ASEAN AS atau ASEAN AS Special Summit selama 2 hari. Presiden Joko Widodo dan delegasi direncanakan akan kembali ke Jakarta pada 13 Mei malam waktu setempat. Dijadwalkan Presiden akan tiba di Indonesia pada Minggu pagi 15 Mei 2022. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Amerika kali ini disorot lantaran tak menggunakan pesawat kepresidenan. Jokowi dan delegasi yang bertolak ke Washington menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono pun menjelaskan alasannya. Salah satu pertimbangannya yaitu karena jarak tempuh yang sangat jauh. Perjalanan sangat jauh, jika pakai pesawat Presiden bisa 2 kali transit. Pesawat Presiden hanya muat 48 orang, tim ada 62 orang, dan jarak sangat jauh, kata Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan Selasa 10 Mei 2022. Lebih lanjut, kata Heru, ada tim Advan yang akan ikut bersama kembali ke tanah air. Menurut Heru, hal itu lebih efisien.
Dan semua menteri yang ikut bisa satu pesawat PP, dan tim Advan akan ikut kembali bersama pesawat ini sehingga lebih efisien, ujar Heru. Salah satu agenda Jokowi ke Amerika adalah menghadiri KTT khusus ASEAN AS. Berikut pembahasan yang akan disampaikan di Washington DC pada 12 hingga 13 Mei 2022. Dilansir dari situs resmi ASEAN dan Kemlu, para pemimpin ASEAN serta Presiden AS Joe Biden akan bertemu pada 12 hingga 13 Mei 2022 di Washington DC, Amerika Serikat. Adapun pertemuan kali ini adalah yang pertama sejak 2017 lalu. Ada sejumlah agenda yang dibahas dalam KTT khusus ASEAN AS, yakni membahas cara dan sarana untuk mengintensifkan kerjasama di berbagai bidang termasuk terkait pandemi dan keamanan kesehatan global, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, kerjasama maritim, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, serta konektivitas dan keterlibatan ekonomi. Para pemimpin ASEAN dan Biden juga akan saling bertukar pandangan tentang isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Amerika Serikat telah lama menjadi mitra strategis ASEAN untuk berbagai bidang. KTT khusus yang diselenggarakan nantinya juga dilaksanakan untuk merayakan peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan AS, sekaligus juga memperkuat kemitraan yang telah berjalan. Bahkan pengamat Rocky Gerung meminta Kementerian Luar Negeri tidak mencari-cari alasan soal mengapa Presiden Joko Widodo tidak disambut langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat turun dari pesawat di Washington DC pada Selasa 10 Mei sekitar pukul 21.40 waktu setempat atau Rabu 11 Mei pukul 08.40. Menurut Rocky Gerung, sebagai mitra strategis Amerika sudah sewajarnya jika Joe Biden menyambut langsung Presiden Jokowi di bandara. Wajar, publik heran mengapa Biden tidak melakukan hal tersebut.